Hello and what's up, Laknats Indonesia. Gua Gopas dari CVT Auto Jangkis akan mencoba mereview sebuah MPV yang viral di Gias 2024 ini. Yes, ini adalah sebuah VW ID Buzz dan inilah satu dari sedikit MPV EV yang dijual di Indonesia. Seperti apa impresi kami mengenai mobil ini? So, start your electric motor. Ya, ini dia desain belakangnya, ini reminiscence banget dari Kombi ya. Jadi buat kalian yang mungkin Kombi entusias akan senang banget sama mobil ini. Dan ya dari kemarin memang banyak dari anak-anak klub Kombi itu ngeliat mobil ini dan mereka kasih feedback yang positif. Karena memang ini adalah mobil yang desainnya klasik banget, tapi bisa dibikin modern. Nah, lihat dari belakangnya ini, ya dia mengotak seperti sebuah MPV pada umumnya. Tapi bagusnya dia lampunya juga sudah full LED dan memakai lampu positioning lamp yang menyambung dari kanan dan kiri. Ini keren banget. Dan desainnya itu dibikin simple gitu aja. Jadi gue suka banget lihat belakangnya sih, apalagi dia punya pilihan warna yang cukup unik. Dan di belakang sini nggak banyak embel-embel seperti chrome, spoiler, nggak dibikin di belakang sini. Ini bikin simple aja. Dan ini bentuk bumpernya bagus banget ya, dia jadi agak nyongkot ke belakang. Jadinya nggak flat banget di belakang sini. Terus ada emblem VW yang gede banget dan ada tulisan ID Buzz. Yes, ini permainan warnanya, permainan desainnya bagus banget. Dan dia punya hal yang cukup langka di sebuah EV, yaitu wiper belakang dan juga defog. Nah, sekarang kita akan bahas kapasitas baterai, figur tenaganya. Jadi langsung kita buka aja charging portnya. Dan dia sudah support DC fast charging CCS Type 2 ya. Jadi kalau masuk di Indonesia, ini nggak akan kesulitan untuk kalian yang sedang buru-buru ngecas, karena ini udah support, jadi nggak perlu pakai adapter tuh kayak merek sebelah gitu ya. Ya, untuk kapasitas baterainya sendiri dia ada di 79 kWh dan tenaga mobilnya itu ada di 210 PS dan torsinya ada di angka 530 Nm. Nah, karena dia punya tenaga dan torsi sebesar itu, 0-100 ya bisa dituntaskan dalam waktu 7,6 detik. Kalian bayangkan, kalian naik mobil yang family car sebesar ini, misalnya kalian lagi panas di jalan, dipanasin sama orang yang mencari gara-gara gitu ya, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya mobil kalian akan terasa terlalu pelan, karena 0-100 itu bisa di 7,6 detik aja. Jadi cukup menarik sih dengan untuk figur baterai dan juga motor listriknya. Nice. Ya, ini dia bagian sampingnya. Ini kebetulan kita dapat yang short wheelbase ya, jadi untuk di Gias ini dia menampilkan yang versi short wheelbase-nya. Panjangnya ada di 4.712 mm, jadi ya cukup kalah dengan MPV mewah yang sudah viral di Indonesia ya sejak tahun 2003 ya. Tapi nantinya yang akan dipilih ke konsumen, yang akan diantar ke konsumen itu versi SWB-nya yang seperti ini tapi 7-seater, dan LWB yang long wheelbase itu sekitar 4.912 mm. Jadi untuk panjangnya bersainglah dengan MPV viral tersebut. Ya, ini untuk sampingnya dia nggak neko-neko, nggak banyak permainan aksen-aksen chrome atau roof rail segala macam itu nggak ada. Terus desainnya juga dibikin mengotak, jadi harusnya mobil ini punya space kabin yang cukup baik. Ya, di samping sini dia two-tone color seperti di depan, bagus banget. Kita suka banget sama pilihan warnanya. Dan untuk handle pintunya dia nggak dibikin flush seperti mobil-mobil EV pada umumnya, jadi dibikin seperti konvensional aja gitu. Terus untuk atapnya dia juga rata, dibikinnya window lining, dibikin sederhana aja, nggak dibikin ada aksen seperti gimana-gimana. Untuk spionnya dia juga dibikin warna hitam dan ada kaca kecil di depannya untuk meminimalisir blind spot dari mobil ini. Dan di samping sini ada detail menarik, yaitu ada stripe sebanyak 3 buah di belakang sini. Jadi seakan-akan dibikin mobil itu punya lubang di belakang sini yang meningkatkan aerodinamika, padahal enggak, ini cuma hiasan aja. Ya,
Terus dia bagusnya juga di samping sini sudah memakai power sliding door, jadinya untuk keluar masuk juga gampang. Ini dia velgnya, dia memakai velg 21 inci ya. Ya cukup, langkah yang cukup berani juga dari VW, karena biasanya kalau mobil-mobil seperti ini pakai velg mungkin 18, 19, tapi ini pakai 21. Mungkin untuk keperluan estetika juga, tapi untuk kenyamanan kita agak skeptis sih, tapi nanti kita tunggu aja untuk tes unitnya. Nah, untuk profil bannya dia bagus, dia pakai 235 45 R21. Dia memakai ban Hankook Ventus S1 dengan teknologi. Maksudnya kontrol teknologi. Editor gimana sih diedit mulu, di sensor mulu? Padahal kan gua ngomongnya bener. Ya udahlah, terserah lah. Ya pokoknya itulah, bannya juga cukup punya nama yang baik juga di dunia, karena Ventus itu punya karakteristik dia empuk ya, dan gripnya juga oke banget. Ini dia eksterior depan dari VW ID Buzz ya. Nah, kalau kalian lihat eksterior depannya, lekukannya, kalian pasti keinget sama MPV klasik dari VW. Yes, VW Kombi. Jadi itu adalah inspirasi dari VW menciptakan ID Buzz ini. Jadi dia approach-nya seperti sebuah VW Kombi ya, karena memang itu adalah VW yang paling bersejarah di dunia. Jadi untuk depannya, lekukannya mirip-mirip dibikin, terus juga dia dibikin two-tone color seperti ini, dan pilihan warnanya tuh bener-bener oke-oke banget sih. Nah, terus di depan sini dia ada simbol VW yang gede banget, dan untuk headlamp ya, dia juga dibikin sudah full LED dan sudah memakai teknologi IQ Light ya. Jadi teknologi LED dari VW itu dinamakan sebagai sebuah IQ Light ya. Untuk kacanya dia benar-benar dibikin jatuh ke bawah ya, seperti sejatinya sebuah MPV. Jadi MPV yang nggak pakai bonet. Tapi tenang aja, ini bukan mobil barang atau mobil komersil ya, ini adalah sebuah MPV. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalian udah keluar duit banyak tapi kalian cuma dapetnya sebuah mobil barang. Enggak, jadi kalian dapetnya sebuah MPV listrik. Nah, terus di depan sini dia juga sudah ada kamera untuk support sistem ADAS-nya, dan ada radar di bawahnya untuk support sistem ADAS-nya juga. Ya, jujur kalau lihat depannya kami suka banget sih, karena ini benar-benar bisa jadi show stealer di jalan. Ini dia interior depannya. Jujur kalau kalian cari nuansa mewah di sebuah mobil di atas 1 miliar, mobil ini bukan pilihan yang tepat buat kalian, karena memang di sini nggak ada aksen-aksen soft touch ya. Cuma di dashboardnya pakai plastik-plastikan keras, terus juga ditambah dengan wood panel, dan di pintunya juga aksen soft touch itu sedikit sekali. Tapi kalau kalian cari mobil yang funky, terus di jalan juga punya energi yang bagus, kalau bisa perjalanan jauh, mobil ini bisa gue bilang pas banget buat kalian. Pemilihan warna interiornya bagus banget, warna terang semua yang dikasih, tapi memang kalau dipakai harian jadi agak kurang cocok ya, karena memang interior warna seperti ini akan mudah kotor. Nah, tadi gue di belakang sempat bilang kalau misalnya warna interiornya itu mengikuti warna eksterior yang akan kalian pilih. Di sini, untuk di dashboard dia ada aksen orange-nya. Nah, kalau misalnya kalian pesan yang warna hijau, aksen orange ini akan dikasih yang warna hijau. Jadi mengikuti warna bodinya juga. Nice sih, jadi punya pembeda juga jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yang udah cukup lama di Indonesia, dan dia punya selling point yang cukup unik. Jadi untuk orang yang pengen tampil beda gitu. Nah, untuk kontrolnya sendiri di depan sini dia juga simple ya. Jadi seperti EV-EV kekinian, nggak banyak tombol fisik. Nah, untuk setirnya sendiri, kalau kita coba pencet tombolnya tuh dia seperti capacitive touch, jadi nggak ada cetek-ceteknya tuh berasa kayak seperti tombolnya nggak ikut ke belakang gitu. Getarannya ada, cuma kalau bisa kita tekan itu ada sensasi bergetarnya, jadi kita cukup sentuh dikit aja. Nah, terus sebelah kiri ada tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise control-nya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi ADAS yang cukup lengkap. Sebut saja ada adaptive cruise control, lane following assist, dan keeping assist, dan juga ada intelligent park assist. Jadi mobil ini bisa parkir sendiri. Nah, terus di sebelah kanannya itu ada tombol untuk mengatur lampu. Terus juga untuk mode dari lampu interiornya, mobil ini sudah dilengkapi dengan ambient light juga. Dan untuk front dan rear defogger serta front dan rear fog lamp. Nah, untuk pengaturan AC gimana? Ya, sama seperti EV kekinian juga, pengaturan AC sudah ada di head unitnya. Jadi pengaturannya tuh nggak ada tombol fisiknya, dia cuma ada tombol touch seperti ini aja. Terus kalau untuk suhunya kalian mau rubah, kalian cukup slide ke kanan atau ke kiri. Jadi kiri untuk nurunin, kanan untuk naikin suhunya. Terus untuk di head unitnya dia juga ada pengaturan untuk ventilated seats-nya. Yes, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan ventilated seats. Ini kalian bisa lihat ada logonya di sebelah kanan sini ya. Kita pencet.
kita tinggal, ini ada air care, tinggal kita pencet juga. Oh, ini untuk seperti ionizer-nya, dan untuk pengaturan ventilated itu ada di sebelah sini. Nah, ini bisa kalian aktifkan. Mana nih? Untuk tingkatnya juga bisa kalian atur. Nah, nggak cuma di ventilated seats aja, dia punya penghangat untuk di roda kemudinya. Nih, ada tombolnya untuk mengaktifkan dan juga mematikan heaternya. Tapi sebenarnya ini nggak perlu amat sih di Indonesia, karena Indonesia kan kita nggak pernah nyetir jadi kurang nyaman karena setirnya jadi dingin gitu. Itu jarang banget karena memang di Indonesia nggak ada musim dingin. Nah, terus di tengah sini ini banyak banget ada opsi untuk warm my feet. Jadi kalau kaki kalian kedinginan bisa, terus untuk hangatin tangan kalian juga bisa, atau bisa kaki kalian kepanasan kalian bisa bikinin di sini. Terus ada rapid cooling di opsinya di sini. Mungkin rapid cooling ini seperti max cool di mobil-mobil yang sudah banyak yang cukup laku di Indonesia ya. Ya, terus di tengah sini juga untuk mode berkendara ada tombolnya juga, jadi kalian bisa aktifkan di sini, dan itu aja kontrolnya. Dan di tengah sini ada USB-C Sport sebanyak 2 buah. Dan untuk instrumen clusternya juga penempatannya cukup unik ya, dia seperti menggantung gitu. Tapi untuk ukurannya seharusnya bisa lebih besar lagi sih, karena ini dibikin mengecil. Mungkin supaya resolusi yang kecil itu bisa ditempatkan dengan cukup bagus di sini. Jadi dibikin layar sekecil ini. Soalnya kalau bisa layarnya besar, itu bisa bikin VW harus menempatkan layar dengan resolusi lebih besar, which is itu lebih mahal. Jadi ya mungkin untuk menghemat biaya dibikinlah seperti ini. Untuk premium sound sendiri juga masih absen di mobil ini. Dan untuk entertainment systemnya, dia juga bagusnya sudah memakai Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wired maupun wireless. Ya, untuk baris keduanya sendiri ini cukup spacious ya, karena dia punya desain yang boxy. Jadi ya, headroom ini banyak banget. Tinggi gue 180 cm, dan ini headroomnya mungkin masih sekitar hampir 10 jari, 9 sampai 10 jari. Jadi untuk headroom dia oke banget. Footroom terbatas karena memang dari jok depannya tuh kayak ada something gitu di bawahnya, jadi kita nggak bisa selonjoran dengan sempurna. Nah, untuk joknya sendiri dia bagus, dia menopang paha gua dengan baik, dan agak kurang bagus sih memang ini joknya kurang panjang sih untuk yang bawahnya. Andaikan dibikin bisa lebih panjang sedikit ke depan, ini akan jauh lebih baik. Nah, untuk legroom ini juga cukup baik, hampir 5 jari. Ini posisi mengemudi gua, dan tinggi gua memang di atas rata-rata orang Indonesia ya. Bagusnya juga di tengah sini dia sudah dilengkapi dengan tray table yang bukanya itu harus mencet tombol yang sebelah sini. Jadi kalian harus tahan. Kalau misalnya kalian bukanya tanpa mencet tombolnya, di tengah akan nyangkut. Jadi nggak bisa, agak ini juga sih, nggak kurang praktis juga sih, tapi nggak apa-apa. Dan dia sudah ada cup holder untuk di tray table-nya. Dan di tengah sini dia kan harganya 1 miliar ya, dia nggak ada armrest di tengah sini. Ya memang ini mungkin untuk yang varian yang non captain seat ya, semoga aja nanti yang captain seat ya ada armrestnya, jadi bisa lebih nyaman juga. Ini kalau ini dibikin flat aja gitu ya, agak sayang sih. Dan juga di belakang sini dan agak sayang sih, tapi bagusnya juga untuk warna joknya dia dibikin ngikutin warna bodinya yang di luar. Jadi mobil ini punya two tone color ya, jadi mau putih, hijau, putih orange seperti ini, atau juga putih biru. Nah, nanti kalau kalian misalnya pesen mobil ini, warna joknya itu bisa kalian pesan yang putih biru. Yang tengah aksen tengah sini, yang orange ini akan diberikan warna biru gitu. Kalau yang hijau dikasih warna hijau, dan kalau yang orange ini dikasih warna orange. Ya. Di belakang sini juga cukup sederhana. Dan untuk sliding door-nya dia juga sudah power sliding door. Nih kebuka, kebetulan ada yang kebuka. Dan lampu interiornya sudah pakai LED. Jadi nice banget. Nah, untuk ini nih, ini nggak tahu nih apa, kosong gitu, nggak ada ininya. Dan untuk double blowernya gue nggak menemukan sih di belakang sini. Ya, mungkin hembusan AC ini mereka sudah cukup pede dengan hembusan AC blower depannya, jadi nggak ditambahin untuk di tengah atau belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Ya, untuk pembukaannya dia udah power back door ya, jadi nggak perlu ribet lagi untuk pembukaannya. Dan ya, berhubung ini yang spek Singapura, jadinya kita dapat unit yang 5-seater dan bagus ya. Tapi memang kalau untuk kapasitas penumpang dia kurang bagus ya, karena memang
bagasi daya angkutnya jadi kurang. Nah, untuk bagasinya sendiri dia ini gede banget karena memang asli ini ada sejatinya sebuah 7-seater yang nantinya akan dikirim ke konsumen Indonesia. Jadinya dia punya baris ketiga tuh gede banget. Tapi karena ini 5-seater jadi bagasi bisa dimaksimalkan dan dia punya partial shelf di atas sini. Ya ini cukup bisa menjaga privasi kalian, apalagi kalau misalnya kalian masuk ke mall ada pengecekan security, bisa ada yang ngintip-ngintip gitu ya. Kalian nggak perlu khawatir ke barang kalian bakal dikepoin sama tim security-nya. Nah, tapi di sini ada yang agak aneh menurut gue, yaitu untuk floornya. Ini kan sejatinya floornya dia di sini. Dia kenapa kasih seperti partial shelf lagi di sini? Ini sebenarnya nggak ada gunanya sih, karena ini justru memperkecil kapasitas bagasinya. Lihat tuh, untuk tingginya sendiri itu jadi berkurang secara signifikan. Coba nggak ada ini, untuk bagasinya pasti bisa lebih besar lagi. Nah, di bagasinya dia juga ada aksen-aksen soft touch di bagasinya karena sejatinya dia memang 7-seater. Ini sejatinya itu buat armrest penumpang ketiga, baris ketiga. Jadi ya agak aneh sih kalau 5-seater ternyata ada soft touch di sebelah sini sih. Ya, terus dia juga di belakang sini ada tempat untuk cup holdernya juga sudah ada di depan. Dan ada power outlet di sebelah sini. Jadi kalau kalian misalnya mau camping sama keluarga, terus misalnya mau nyolokin buat daya lampu, kalian butuh daya lampu, kalian bisa langsung colok di sini. Ini nice banget. Terus ada juga gantungan untuk barang di sebelah sini. Gantung-gantung ya mungkin tote bag gitu, tuh bisa di belakang sini. Ya itu aja dari belakang, ya nggak banyak detail-detail yang cukup menarik ya. Ya memang ini mobilnya fungsional banget sih. Walaupun dia unik dan ikonik, namun karena dia nggak mewah-mewah amat, pasti ada yang nyebelin. Ini 3 hal annoying dari VW ID Buzz. Tidak adanya tombol fisik untuk pengaturan climate controlnya. Yes, dia bagusnya sudah dual zone ya, jadi dan pilihannya juga cukup lengkap. Tapi kalau misalnya pakai ada tombol fisik, ini bakal lebih convenient lagi karena memang kontrol itu banyak banget di sini. Drive mode, AC, audio semuanya di sini jadi numpuk gitu. Apalagi ukuran entertainment sistemnya untuk layarnya itu kecil banget sih. Ya kenapa sih sekarang mobil pada males bikin tombol-tombol fisik buat menghemat biaya ya? Tidak tersedianya power window di baris kedua. Yes, jadi ini kacanya kaca mati ya, fix window aja. Dan tadi kita juga udah tanya-tanya, kemungkinan nanti akan pakai kaca geser, bukan pakai power window. Ya, ini jadi kekurangan kebanyakan MPV Eropa, jadi kaca tengah itu nggak diperhitungkan. Ya sayang banget sih, padahal kalau misalnya pakai power window ini bakal nice banget. Yaitu tidak tersedianya model GTX pada ID Buzz yang dipasarkan di Indonesia. Yes, di luar sana dia punya varian GTX, yaitu varian kencangnya, tenaganya di 335 horsepower dan 0-100 cuma 6 detik aja. Dan yang terpenting, mobil itu punya penggerak all-wheel drive. Jadi kalau misalnya kalian jalan di pegunungan gitu ya, banyak jalanannya tuh banyak liku-liku dan gripnya kurang bagus, penggerak all-wheel itu sangat menolong kalian. Tapi sayangnya nggak ada pilihannya di Indonesia ini. Namun tenang, sebagai MPV listrik bersejarah, pasti punya banyak daya tarik. Inilah 3 hal interesting dari VW ID Buzz. Banyak Easter egg ID Buzz di mobil ini. Jadi yang pertama ini ada di bagasinya, di ujung kanan dan ujung kiri, dan di jok tengahnya. Jadi ini benar-benar unik ya untuk pendekatan desainnya ya. Di sini ada juga sebuah partisi yang cukup unik ya. Jadi kalian kalau misalnya bawa barang yang kecil tapi nggak mau barangnya kegeser-geser, kalian bisa langsung tempelkan di sini partisinya. Yes, jadi kalau mau bawa Happy Meal box kayak dan kawan-kawan, langsung pasang aja partisi dan langsung tempatkan di sini. Dan pastinya boxnya nggak akan kegeser ke kanan, ke kiri maupun ke depan, ke belakang ketika kalian bermanuver atau ngegas ngerem. Mantap banget. Ya, dia punya center console yang cukup unik walaupun dia nggak ada box kayak gimana-gimana ya. Kalau misalnya kalian butuh space tambahan, kalian tinggal tekan tombol ini. Ya, agak keras ya. Dan kalian tarik center console-nya dan langsung lepas center console-nya. Jadi tengahnya bisa kosong. Kalau misalnya kalian mau taruh barang di tengah sini, itu bisa. Dan hal unik lagi, ketika kalian buka drawernya ini, nah, mungkin kameramen bisa lebih dekat. Buka drawernya, itu ada peta dunia di sampingnya. Nice banget. Ini detail yang menarik ya. Jadi bukan menambah fungsi mobil ini sebenarnya, tapi jadi bikin mobil ini kelihatan lebih unik lagi. Nice. Nah, Auto Junkie setelah melihat modelnya, terus mencoba melihat fiturnya dan juga mencoba akomodasi mobil ini,
Dibanderol dengan harga 1,3 miliar sampai dengan 1 miliar 495 juta on the road Jakarta. Menurut kami mobil ini punya harga yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Karena rivalnya yang sebuah MPV mewah itu belum menjadi sebuah MPV EV dan harganya lebih mahal daripada yang ini. Dan kita tahu tadi kita lihat akomodasi dalamnya yang short wheelbase aja itu udah cukup baik. Apalagi nanti kalau yang ada long wheelbase-nya. Dan katanya untuk yang 7-seater di Indonesia akan memakai konfigurasi captain seat. Jadi untuk akomodasi tengahnya, terus kenyamanan tengahnya itu akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang ada di show unit ini. Jadi dunia EV sudah semakin dekat dan kalian kalau misalnya mau bergabung dan pengen terlihat mewah dan unik di jalan, mobil ini pas banget di kalian. Oke, Auto Junkies, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel Laknat 1 Junkies, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga di Instagram Laknat 1 Junkies di laknat_aj. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun di tanah air. So, sekian review kali ini. Ride safe and Godspeed.